Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Puspa Ariyanti dengan NIM 180210254. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Publik tahun 2018 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya kelas 6B dengan mata kuliah Administrasi Pengelola Barang dan Jasa. Di video kali ini, saya akan membahas pergudangan logistik barang dan jasa. Nah, sebelum masuk ke pokok pembahasan, kita harus tahu dulu nih, apa-apa saja pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pengertian pergudangan. Yang kedua, ada fungsi pergudangan. Yang ketiga, ada warehouse operasional. Yang keempat, warehouse perlengkapan. Yang kelima, ada warehouse barang jadi. Dan yang terakhir, ada fungsi penyimpanan dan perawatan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, pengertian dari pergudangan itu apa. Nah, yuk kita bahas lebih detail lagi. Pergudangan adalah, menurut Myers Stephen tahun 2002, warehouse atau gudang merupakan tempat penyimpanan barang, baik bahan baku yang akan digunakan dalam proses manufaktur maupun barang jadi yang siap dikirimkan. Kegiatan pergudangan tidak hanya untuk menyimpan barang saja, melainkan proses penanganan barang mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemilihan, penyortiran, pemberian label, sampai proses pengiriman barang. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, ada fungsi pergudangan. Function of warehousing atau fungsi dari gudang secara umum sebagai bagian dari satu sistem logistik perusahaan, yakni berfungsi untuk menyimpan produk dan menyediakan informasi terkait status serta kondisi material dan persediaan yang disimpan di gudang. Fungsi pergudangan yang pertama ada sebagai lokasi penyimpanan persediaan, yang kedua sebagai pusat konsolidasi, yang ketiga sebagai pusat pemilihan produk, yang keempat sebagai fasilitas perakitan produk, yang kelima sebagai lokasi pengiriman barang, dan yang terakhir sebagai lokasi pengembalian barang. Nah, selanjutnya ada warehouse operasional. Apa sih yang dimaksud warehouse operasional? Warehouse operasional gudang merupakan tempat penyimpanan barang sementara yang digunakan selama proses operasional perusahaan, baik itu dari proses jual beli sampai proses produksi. Nah, kegiatan manajemen warehouse operasional ada 5 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan administrasi, yang kedua penerimaan barang, yang ketiga penyimpanan dan penataan barang, dan yang keempat pengepakan barang ke tempat yang dituju, dan yang terakhir ada pengeluaran barang. Selanjutnya, warehouse perlengkapan. Untuk efisiensi proses logistik, sebuah gudang harus dilengkapi alat-alat bantu yang mudah digunakan dan efektif, sehingga proses distribusi barang berjalan lancar. Bergerak dalam penjualan barang, kamu harus tahu dulu dan mempersiapkan alat-alat bantu yang efisien, di mana hal tersebut sangat dibutuhkan untuk proses mengangkut dan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dilengkapi gudang dengan perlengkapan yang dibutuhkan untuk memproses barang. Selanjutnya ada warehouse barang jadi. Warehouse barang jadi, gudang barang jadi merupakan gudang yang disiapkan oleh perusahaan untuk penyimpanan barang jadi atau produk akhir dari perusahaan. Umumnya, semua perusahaan sudah mempersiapkan gudang barang jadi ini. Namun, yang perlu mendapatkan perhatian adalah penentuan seberapa besar atau luas gudang yang akan digunakan untuk penyimpan barang jadi, serta syarat apa saja yang diperlukan bagi penyiapan barang tersebut. Nah, selanjutnya pokok pembahasan yang terakhir ada fungsi penyimpanan dan perawatan. Yang pertama, fungsi penyimpanan menurut Subakyo adalah untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi-fungsi sebelumnya dengan pemenuhan setepat-tepatnya dan dengan biaya serendah mungkin. Dan yang kedua, ada fungsi perawatan. Yang pertama ada mesin dan peralatan produksi yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan akan dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang kedua, ada pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan
berjalan dengan lancar. Yang ketiga, dapat menghindarkan diri atau dapat menekan sekecil mungkin terdapatnya kemungkinan kerusakan-kerusakan berat dari mesin dan peralatan produksi selama proses produksi berjalan. Dan yang keempat, ada peralatan produksi yang digunakan dapat berjalan stabil dan baik, maka proses dan pengendalian kualitas proses harus dilaksanakan dengan baik pula. Dan yang kelima, dapat dihindarkannya kerusakan-kerusakan total dari mesin dan peralatan produksi yang digunakan. Yang keenam, apabila mesin dan peralatan produksi berjalan dengan baik, maka penyerapan bahan baku dapat berjalan dengan normal. Dan yang terakhir, dengan adanya kelancaran penggunaan mesin dan peralatan produksi dalam perusahaan, maka pembenahan mesin dan peralatan produksi yang ada semakin membaik. Nah, sekian dari penjelasan saya, dari presentasi saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.